Ready and go, bos. Halo Ibu Agita Hersen Lebang. Dengan Halo. Ibu Agita ya. Iya. Datang-datang Halo. jauh-jauh dari Singapura. Sebagai trader ya kerjanya Bu ya. Iya. Iya. Senang banget di podcast bos ya kehadiran dengan teman gua nih. Siapa nih, kenalin dulu nih. Halo Karena- semuanya. Ini jadi co-host ya gua nih. Baru pertama kali di sini. Baru pertama kali. Kenalin, nama gua Farel. Kerjaan gua ya serabutan aja lah. Serabutan. Padahal serabutan direktur. Justru itu ya. yang Iya, ini benar, ya. benar. Yang serabutan itu Iya, ya. serabutan itu lah. Nah ini Bu, aku pengen ngebahas nih Bu. Kok bisa Bu kerja di trader tuh? Tradernya kayak gimana sih Bu? Di Singapura itu khususnya Bu? Trading, sebetulnya sih trading awalnya dari trading batubara ya. Oh, oke. Jadi memang pertama aku nge-trade ya, kita bilang nge-trade itu batubara. Memang komoditi batubara gitu loh, dalam bentuk batubara. Kalau yang lain-lain enggak, tapi memang batubara. Gitu aja. Itu berapa lama Bu udah kerja di trader? 2008, 2007-2008 lah. 2007-2008. Mulai-mulai. Kabarnya sebelumnya Ibu itu sempat trader juga di London. Di London, base di sana. Cuma itu kan belajar ya dari awal gitu, gimana sebetulnya trading, dunia trading itu gimana, apalagi yang menyangkut masalah komoditi gitu loh. Karena tiap komoditas itu kan beda-beda membeli dan menjualnya ya, mengetrade-nya gitu. Jadi di situ kalau saya khusus kemarin itu batubara gitu, untuk ngetrade batubara secara internasional, globally-nya tuh seperti apa. Berarti kalau menurut saya tuh susahnya gimana sih Bu? Iya nggak sih? Iya. Gimana? Gimana ya? Capeknya kan kita kan ada trading yang kayak biasa kayak saham, Bitcoin, Iya, itu kan iya, gampang iya, ya, cuma iya. tinggal dari HP gitu kan. Nah kalau untuk batu bara itu bagaimana sih itu? Trade-nya apa? Pakai misalkan let's say kapal tanker harus bawa ke negara mana Vessel gitu? ya, mother vessel. Mother vessel, Tapi ya. tergantung juga, ada yang barge ya. Mm-mm. Depends on quantity-nya gitu Iya. loh. Jadi untuk yang quantity, ini kita ngomongin physical ya. Iya gitu. Ada dua macam soalnya trading itu. Ada yang physical, ada yang financial. Iya. Physical itu lebih back to back, lebih kelihatan barangnya. Iya. Jadi dari point A ke point B, mungkin di warehouse dulu baru ke point B-nya gitu ya. Tapi ada juga beberapa komoditas yang tidak bisa di store, tidak bisa disimpan gitu. Iya. Nah ada juga yang trading itu financial, ya itu mulailah masuk swap, hedging apa segala macam gitu ya. Kalau yang untuk pertanyaan kamu kan tadi apakah susah apa? Iya, Ya. susah. Semuanya ada risknya. Harusnya. Kita ngelakuin apa-apa pasti kan ada risknya, selalu ada risknya gitu. Dibilang susah, ya susah-susah gampang, tapi kalau memang lagi ketemu pas sellernya oke dan buyernya oke, itu semua saja sih sebetulnya. Tapi kalau ketemu pas buyernya yang mungkin agak-agak Keras. kalau kita bilang nyap-nyap ya, Oh. yaping-yaping ya. Yapping. Maunya begini, maunya begitu. Ya memang make sense sih, karena mereka juga harus protect mereka punya site ya. Iya. Dalam kontrak. Jadi ada beberapa yang apa ya? Oh saya maunya begini, nanti kalau begitu FOB, walaupun FOB nanti nyampainya di sana begini. Adalah susah-susah. Makanya aku bilang susah-susah gampang lah. Tapi semua ada resikonya. Pasti ada resikonya dan challenging juga. Gitu ya. Oke, resikonya. Tapi Bu, aku pengen tahu spesifiknya pengalamannya Bu. Resikonya mungkin karena lebih internasional kali ya Bu ya hadapinya. Apakah orang yang dari negara mana agak susah yang seperti ini? Ada. Gitu. Ada nggak Bu? Karena kan namanya juga tergantung, kayak kita suka bilang ya, know your audience ya. Iya. Kamu ngomong sama siapa, lihat latar belakangnya kayak gimana, lihat culture-nya kayak gimana. Ini juga masuk nggak sembarangan gitu, karena kita dari background seperti apa, saya backgroundnya seperti apa gitu ya, dan mereka itu mungkin karena latar belakang, karena culture ya, itu termasuk culture latar belakangnya gitu ya, jadi approach-nya juga beda-beda gitu, dan persepsi mind-nya itu juga beda-beda kan. Ada beberapa klien yang memang susah untuk di approach, tapi ya gimana caranya kita masuk aja gitu. Oke.
Berarti apakah biasanya nih Bu ya, itu dapat pengalamannya pada saat di London lebih banyak? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Semua, kalau aku bilang yang lebih banyak, semuanya sama banyaknya. Oke. Karena setiap hari itu kan kita nggak berhenti belajar ya. Iya. Dan setiap detik itu pasti ada something new yang happen gitu loh. Jadi belajar lagi, dapat kebentur di sini, belajar lagi bagaimana ngatasinnya, kebentur di sana. Jadi nggak cuma di London aja, di Singapura pun juga banyak ya challenge-nya, belajarnya, resikonya yang kena juga ada gitu loh. And sama lah, setiap hari pasti belajar. Nah ini aku pengen lebih spesifik nih Bu. Spesifiknya dalam arti begini Bu, kalau saya ngadepin orang Indonesia biasa ya, teman-teman pasti tahu lah kalau ngadepin orang Indonesia biasa, tergantung dari pengalaman kerjanya kalau umur yang segini seperti apa. Nah kalau dengan negara lain, misal dengan India atau dengan China, kayak gimana sih Bu? Aku tuh pengen dapat gambarannya sih Bu. Kan secara garis besar Ibu sudah kasih tahu ya kan, itu standarnya bisa kita bekerja. Tapi kalau ngadepin orang kayak begini, khusus negara ini dengan budaya yang seperti ini, itu kayak gimana? Gimana ya? Nah, kalau misalnya kalau hadapin biasanya klien ketemu mana? Orang Cina? Ada orang India, ada orang Cina. Kalau pertama India dulu deh. Iya. Aku pengen tahu tuh kayak gimana sih kalau ngadepin orang dia gitu kan? Gimana ya? Kayak misalkan Gimana? Kayak misalkan kita baru pertama kali ketemu orang, atau kan orang-orang dari luar negara gitu kan ya. Nah itu mungkin Ibu harus memperhatikan hal-hal apa aja sih tuh? Ya dari hal yang boleh dilakukan, yang nggak boleh. Yang pasti sih manner ya. Iya. Mannerism itu penting ya. Jadi bagaimana kita menyapa orang itu yang bukan dari negara kita ya. Kalau kita kan misalnya kayak kita kata biasanya kan, karena kita sama-sama orang Indonesia, kadang-kadang kan hei apa kabar gitu ya. Sama aja gitu loh. Sama ke mereka juga apa kabar, bagaimana kabar hari ini, bagaimana, mungkin kalau kita lebih tahu keluarganya, apa kabar sama keluargamu, apa gimana ya. Tapi hal-hal personal itu perlu dimasukin pertama. Kalau saya ya, ini saya nggak tahu yang lain, tapi kalau saya itu saya lebih personal gitu loh, pertama kali ya, menyapa dengan baik aja gitu. Terus baru kita bicara masalah bisnis, kita mau ngapain nih gitu. Mungkin ada hal-hal yang ya udah masuk ke masalah bisnis, masalah kargo, masalah parcel, masalah, atau mungkin sebetulnya sih semua, saya nggak bilang semua, ada challenge-nya ya, itu pasti, karena balik lagi ke tadi yang saya bilang, background-nya orang beda-beda, culture-nya juga mempengaruhi kan. Jadi ada mungkin yang kayak saya bilang, karena pengalaman saya, sekali lagi ini pengalaman saya ya, kayak misalkan orang Jepang, orang Jepang itu lebih, orang Jepang itu lebih precise, lebih detail, lebih selektif dan lebih picky gitu. Mereka yang penting quality, quality barang itu yang mereka benar-benar jaga banget ya. Di kontrak pun mereka mau, kalau kayak batu bara gitu ya, mereka maunya yang memang kualitinya baik dan memang pure gitu. Jadi bukan, dalam arti pure itu bukan dari tambang ini, dari tambang ini, dari tambang ini, dari tambang ini gitu. Jadi mereka mau dari satu tambang karena kualitinya di situ terjamin gitu ya istilahnya. Nanti begitu keluar hasil ininya, labnya itu kan semua dari satu tambang. Itu biasanya orang Jepang gitu. Tapi kayak misalnya orang India, orang India juga, klien-klien India juga ini ya. Tapi mungkin mereka nggak terlalu, saya nggak mau bilang terlalu picky, tapi yang ada aja barang yang ada gitu ya. Ada aja gitu. Iya, paham. Yang penting harganya masuk buat mereka. Sesuai ininya mereka gitu. Jadi mereka sebetulnya kalau saya bilang nggak, kalau kita kan ada tuh ya, gue nggak, sorry ya, cuma nggak peduli harga agak mahal, yang penting quality bagus. Ya kan ada ya tipe-tipe orang beda-beda kayak gitu ya. Nggak apa-apa bayar mahal karena saya memang bayar untuk quality gitu, dan safety juga gitu ya, dan guarantee-nya itu kan. Tapi kalau mungkin kalau orang
Yang lain-lain itu lebih ke Jepang sih. Kalau yang lain-lain itu mungkin oke lah kalau orang Chinese dengan cinta ya, apa ya gitu ya, benar nggak? Sorry ya, benar nggak? Ada cincanya di sana ya. Benar ya. Iya, benar, nggak salah sih. Jadi gitu kalau mengenai quality dan harga gitu. Dan mereka memang biasanya ngebid itu di bawah banget dari kita punya biasanya ya. Ini pengalaman saya sendiri ya. Saya nggak tahu yang lain. Tapi lebih kayak gitu. Korea pernah Bu? Kalau Korea? Korea lebih ke, kalau Korea itu dia juga kayak agak-agak Jepang ya, lebih picky ya. Tapi mereka itu punya sistem sendiri gitu loh. Jadi mereka nggak sembarangan beli, tapi mereka itu biasanya lewat bidding dari pemerintah. Jadi pemerintah buka apa, nah itu dibid. Siapa yang mau masukin nanti tender. Kalau kita bilang di sini tender ya. Itu lewat pemerintah semua ya? Jadi lebih diselektif gitu. Ada ininya, organisasinya khusus. Kalau yang di Eropa Bu, ngadepin klien yang dari Eropa, jadi kan banyak kan Asia ya? So far kalau yang di Eropa itu gini, kalau di batubara itu kan karena kita punya resources itu banyak. Jadi ada yang dari South Africa ya, dan mereka punya indices sendiri di sana, indeks. Terus ada yang dari Newcastle, Australia. Nah ini marketnya beda-beda gitu loh. Jadi misalnya kayak dan pemakaian jenis batubaranya juga beda gitu kan. Jadi ada beberapa customer yang misalnya kayak Indonesia keluarin, oke, dibeli sama yang dari Asia gitu. Misalnya Cina, Jepang atau India gitu ya, atau Philippines juga, Malaysia juga sometimes. Nah, tapi yang Eropa itu dia mungkin lebih ke South Africa punya gitu. Jadi beda pasaran marketnya beda gitu. Karena dilihat juga transportasinya. Jadi jangan sampai dia beli dulu, ngapain beli Indonesia sedangkan yang di sana udah ada gitu. Jadi itu cross Atlantic itu lebih dekat misalnya ya dari Eropa ya kan dibanding Pasifik. Ready and go, boss.